Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Abdul Rauf As-Singkili memang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Bahkan dia juga dikenal di seantero ranah Melayu dan dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan Islam di Aceh, bahkan Nusantara. Tercatat beberapa ulama karismatik dan terkenal pernah menjadi muridnya, di antaranya Syekh Jamaluddin Al-Tursani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Jamaluddin Al-Tursani adalah seorang ahli hukum ketatanegaraan terkenal dan pernah menjadi Qadhi Malik Al-Adil di Istana Aceh pada awal abad ke-18. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar dari Makassar. Ulama inilah yang mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa dalam perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Selain itu, ulama seperti Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Pemijahan juga menjadi muridnya. Karamahnya teruji saat mengajarkan ilmu agama kepada Syekh Burhanuddin. Konon Syekh Abdul Rauf lah yang membantu muridnya ini dalam mengalahkan jagoan-jagoan dan tukang-tukang sihir di Pariaman. Syekh Abdul Rauf lah yang juga menugaskan Syekh Abdul Muhyi Keramat Pemijahan untuk mengembangkan Islam di Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkil ini dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariyah ke Indonesia. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Dayah atau Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus, yaitu Dayah Tungkushi, yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini dia belajar ilmu agama, sejarah, mantiq, filsafah, sastra Arab atau Melayu, dan juga bahasa Persia. Setelah tamat, kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samattarani. Sewaktu Syamsuddin diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil, Qadhi besar pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah, Abdul Rauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa buah negara Asia Barat lain untuk mendalami ilmu di sana. Atas dukungan Raja Safiyatuddin, Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjunginya sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Ali Babili dari Mesir dan Muhammad Ali Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama mahadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah Jama'an di Bait Al-Faqih dan Mauza'. Lewat gurunya ini, dia dikenal dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya, Syekh Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Sekitar tahun 1622, Abdul Rauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarekat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Kemudian karena kecakapan dan kepandaian dalam ilmu agama, Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti, yaitu penasihat kerajaan Aceh oleh Sultan Safiyatuddin Tajul Alam. Pada tahun 1641 sampai 1643, sebagai mufti, dia bertanggung jawab memberi nasihat kepada raja di dalam bidang agama sosial dan kebudayaan. Syekh Abdul Rauf juga bertanggung jawab menyusun kembali Aceh yang hancur akibat perang dengan Portugis di Malaka. Pengaruhnya sangat penting di kerajaan Aceh, hingga di Aceh ada semacam kata-kata yang berbunyi, hadat bak putus meruhum, syarat bak siah kuala.
Artinya, adat di bawah kekuasaan almarhum, yaitu raja. Sementara syariat Islam di bawah Syekh Kuala. Ini menjelaskan betapa besarnya kuasa, peranan dan pengaruh Abdul Rauf dalam pemerintahan ketika itu yang hampir sama besar dengan kuasa sultan. Dalam bertasawuf, Abdul Rauf menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ciptaannya adalah bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki. Walaupun wujud hakiki berbeda dengan wujud bayangan, terdapat kesurupan antara wujud ini. Tuhan melakukan tajali, penampakan diri dalam bentuk alam. Sifat-sifat Tuhan secara tidak langsung tampak pada manusia dan secara relatif tampak sempurna pada insan kamil. Syekh Abdul Rauf juga sangat tidak sepakat dengan paham wahdatul wujud. Dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajalli, Abdul Rauf menyatakan bahwa betapapun asyiknya seorang hamba dengan Tuhan, Khalik dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Banyak karya yang dihasilkan oleh ada 21 kitab yang karya tulis telah dihasilkan yang terdiri dari satu kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdul Rauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Kitab tafsirnya yang berjudul Turjuman Al-Mustafid diakui sebagai kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Mir'at at-Tulab fi Tahsil Ma'rifat Ahkam Asy-Syariah lil Malik Al-Wahhab merupakan salah satu kitab di bidang ilmu fikih. Di dalamnya membuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para qadhi di kerajaan Aceh. Di bidang tasawuf, karyanya antara lain Kifayatul Al-Muhtajin, Daqi' Al-Huruf, Bayan Tajalli, Umdat Al-Muhtajin, dan Umdat Al-Muhtajin Suluk Masla' Al-Mufridin. Kitab yang terakhir ini merupakan karya terpenting Syekh Abdul Rauf. Kitab Umdat Al-Muhtajin Suluk Masla' Al-Mufridin terdiri dari 7 bab. Isinya antara lain membuat tentang zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dan asal-usul mistik. Syekh Abdul Rauf wafat pada tahun 1643 dan dimakamkan di Kuala, Banda Aceh. Hingga kemudian makamnya dikenal makam Syekh Kuala. Konon sewaktu bencana tsunami di Aceh tahun 2004 ada sesuatu peristiwa di luar nalar. Orang-orang yang berkumpul di makam Syekh Kuala luput dari amukan tsunami yang dahsyat. Gelombang tsunami yang datang dari laut terbelah ketika mencapai makam Syekh Kuala yang terletak di pinggir pantai. Sementara pemukiman penduduk di sekitar hancur berantakan.